Nah, itu enaknya kampus merdeka, di mana Kemendikbud itu memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk belajar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi nggak ada tekanan gitu loh, Kak. Selamat datang di podcast Pesona Talk, tempat di mana kita dapat menggali ide, wawasan, dan juga inspirasi. Saya Adinda. Di episode kali ini kita akan mengangkat tema mengukir prestasi melalui Merdeka Belajar. Sebelum kita perkenalan ke bintang tamu kita, jadi apa sih podcast Pesona Talks ini? Jadi Pesona Talks ini diambil dari nama kampus, yaitu Kampus Pesona Institut Pariwisata Trisakti. Nah, untuk next episode-nya kita akan menghadirkan narasumber yang sangat menginspirasi. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Ini adalah mahasiswa angkatan 2020 jurusan S1 Pariwisata. Florentini Deliana Wingky. Iya, halo Kak. Halo Deli ya? Iya, benar-benar. Oke, apa kabar Del? Luar biasa baik, Kak. Deli udah datang ke sini pakai outfit yang luar biasa. Ini dari daerah mana, Del? Kalau teman-teman lihat pasti udah tahu sih, ini dari salah satu pulau terbesar di Indonesia, Pulau Kalimantan, tepatnya itu suku Dayak. Jadi ini baju adat dari suku Dayak Simpang Kualan. Gitu. Kalau misalnya ini boleh dong aku diajarin gimana sih ucapin halo atau apa dalam bahasa Dayak gitu. Nah, kebetulan kalau dalam bahasa Dayak itu, kalau misalnya kayak perempuan adat ingin berbicara di depan umum, kami pasti selalu menyampaikan salam Dayak nasional, Kak. Caranya kayak gini, Kak. Belajar ya, Kak? Oke. Kayak gini. Adil Kak Talino. Adil Kak Talino. Bacuramin Kak Saruga. Bacuramin Kak Saruga. Basengat Kak Jubata. Basengat Kak Jubata. Jawabannya arus. Arus. Okay. Iya. Ya, aku coba ngomong. Aku yang jawab. Siap. Aku coba ya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Iya. Iya, Kak. Oke, nanti ajarin lagi ya, lebih banyak lagi. Nah, berarti Deli ini asli dari suku Dayak. Benar, Kak. Berarti kesini pendatang. Iya, benar, ngerantau sih lebih tepat. Mahasiswi pendatang merantau di sini ya. Iya, benar, di Jakarta. Oke. Aku kenal Deli ini namanya Deli Sape. Nah, itu kenapa tuh, Del? Ya, jadi emang banyak orang kenal Deli itu dengan Deli Sape. Sebenarnya itu bukan nama asli, Kak. Oke. Ya, tapi itu Florentini. Iya, itu nama aslinya. Nah, kalau Deli Sape itu sendiri itu nama panggung yang biasa orang tahu. Kenapa disebut Deli Sape? Karena ya ini suka main alat musik Sape. Sape itu diambil dari alat musik ini, Sape. Oh, jadi terkenalnya Deli Sape. Iya. Nah, oke. Nah, awal mula Deli tahu di Trisakti nih gimana sih, kan jauh ya, iya. Kalimantan gitu. Nah, kebetulan Deli kan dapat beasiswa KIP kuliah ya. Okay. Dan kenal Institut Pariwisata Trisakti itu bermula dari salah satu teman yang juga penerima beasiswa unggulan. Nah, terus kayak dia menawarkan ini, kamu kan suka traveling, kamu suka budaya, kamu suka kayak kegiatan sosial. Kayaknya cocok deh kalau kamu ngambil jurusan pariwisata. Ini ada salah satu kampus swasta yang pariwisatanya itu terbaik di Indonesia. Karena ada kesempatan, ya udah kayak Deli walaupun dari daerah, tapi pengen nyoba nih, bisa nggak ya sebagai anak daerah itu bisa dikatakan bersaing gitulah untuk mendapatkan beasiswa di Trisakti gitu. Nah, apa sih Del, bisa di-share gak sih apa sih struggle-nya sebagai perantau ya, merantau di Jakarta? Ya, mungkin kalau untuk tantangan ya, pas merantau itu lebih ke penyesuaian lingkungan sih. Karena kan di Iya, karena di Kalimantan tuh udaranya tuh kayak masih bersih, sejuk, masih banyak pohon. Iya, pas datang ke Jakarta langsung syok, Kak, gedung-gedung gitu kan. Dan juga bahasanya sih, Kak. Kalau di sini kan pakai lu gua. Sampai sekarang Deli tuh masih pakai aku kamu. Itu sih mungkin. Karena kalau di sini aku kamu kayak cute gitu ya. Iya, benar-benar. Biasanya pakai lu gua sama teman-teman mahasiswa yang lain. Iya, benar. Udah belum masih sampai sekarang pakai aku kamu. Masih aku kamu. Nah, Deli ini kan banyak prestasinya ya. Terima kasih, Kak. Kalau yang aku dapat infonya nih, Deli ini salah satu mahasiswi berprestasi di Trisakti. Nah, gimana sih Del cara dapat salah satunya beasiswa lah, kita bahas beasiswa dulu ya. Gimana sih cara dapat beasiswa tuh Deli? Waktu awal masuk, kan Deli penerima KIP ya. Nah, itu gimana?
Nah itu waktu itu kan dari Institut Pariwisata Trisakti, PMB juga itu tuh kayak menjelaskan dan menawarkan tentang beasiswa itu kan. Nah mencoba mendaftar, terus ikut alurnya, terus untuk prestasi-prestasi lainnya mungkin lebih enaknya itu ketika kita berkuliah di Trisakti ini dibimbing Kak sama dosen-dosennya khususnya di bagian kemahasiswaan yang memfasilitasi informasi-informasi yang membuat anak-anak didiknya itu berkembang. Oh, gitu. Itu yang Deli banggakan menjadi mahasiswa Trisakti sih, banyak kesempatan baik akademik maupun non akademik gitu. Oh gitu, dan banyak juga sih ya, maksudnya beasiswanya salah satunya adalah KIP itu ya gitu. Jadi Deli ini salah satu yang mendapatkan beasiswa itu. Ya angkatan pertama Kak. Angkatan pertama? Iya. Oke. Nah, untuk selama Deli kuliah nih, berarti kan sekarang sibuknya skripsi ya? Iya benar, semester 8. Sama apa lagi selain skripsi? Ini sih jalanin yayasan dan sekolah adat yang Deli bangun 2014, terus juga ikut program dari kementerian juga. Oke. Gitu. Nah, untuk selama Deli ada di Trisakti nih, gimana sih Del cara berkembang, terus adaptasi tadi kan udah ya. Iya kita, benar. gimana sih caranya Deli mengembangkan apa yang Deli punya, terus kayak Deli kan bisa main HP, gitu kan? Terus pokoknya gimana caranya Deli bisa berkembang di Trisakti selama kuliah? Iya. Untungnya ya Kak, kuliah di Trisakti ini dosen-dosennya itu sangat-sangat baik. Jadi tuh sebelum ke Trisakti, Deli bisa berbicara depan umum tapi public speakingnya belum terlalu bagus. Nah enaknya di dalam kelas kami tuh diberikan kesempatan untuk melatih public speaking dan juga kemampuan bahasa asing. Lalu juga kayak belajar gimana sih caranya kita itu bisa pede di depan umum. Nah mulai dari situ tuh berkembangnya melalui ilmu-ilmu yang diberikan oleh dosen gitu. Dan untuk prestasi lainnya mungkin juga dibimbing dari kemahasiswaan sih. Oke. Nah, pernah nggak sih maksudnya Deli itu hanya belajar di dalam kampus kah? Atau pernah diundang atau menjadi narasumber atau apa gitu kan? Karena mungkin keunikannya Deli bisa main alat musik sape gitu kan? Karena kan nggak semuanya bisa main alat musik tersebut gitu kan? Iya. Untuk diundang beberapa kali Deli itu sering diundang jadi narasumber sih. Jadi ilmu-ilmu yang didapatkan public speaking yang didapatkan di Institut Pariwisata Trisakti itu Deli bagikan, sharekan ke beberapa kampus biasanya dan juga beberapa lembaga yang mengundang. Kalau untuk topiknya mungkin lebih banyak ke budaya sih Kak. Oh, ke budaya. Iya, budaya dan banyak cerita tentang suku Dayak. Iya, benar-benar. Oh, gitu. Oke. Jadi secara tidak langsung memperkenalkan sukunya. Iya, benar. Ke luar gitu. Benar. Di Jakarta khususnya. Oke. Kan kita ada program MBKM ya, Iya. namanya itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, benar. Jadi MBKM itu programnya Kemendikbud. Iya. Nah, di dalam program itu tuh ada kurang lebih beberapa program ya. Iya. Nah, yang aku dengar Deli itu mengikuti atau berhasil gitu di dalam program MBKM itu apa aja Del? Nah aku tuh kan ikut seleksi ya Kak, itu tuh seleksi Kak, dan itu tuh ketat banget gitu kan. Salah satunya kemarin aku itu ikut PMM, Student Exchange ke Universitas Nusa Cendana Kupang, dan itu tuh kan seluruh Indonesia ya di seleksinya, terus ditempatin di NTT. Nah untuk PMM itu sendiri kami tuh belajar tentang kebudayaan yang ada di satu daerah yang kami ditempati. Nah itu enaknya kampus Merdeka, di mana Kemendikbud itu memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk belajar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi nggak ada tekanan gitu loh Kak. Kayak nggak ada batasan gitu. Iya benar. Terus Deli juga alumni dari kampus mengajar angkatan 5. Itu kemarin ditempatin di SD Kuningan Timur 01 Jakarta pagi. Iya. Nah di situ Deli membantu guru-guru untuk membuat program pendidikan untuk anak-anak di SD itu. Salah satunya kemarin kami cara mengelola sampah, terus juga ada pentas budaya. Terus kami memberikan ide-ide kepada guru untuk diimplementasikan di sekolah. Nah itu disebut dengan Kampus Merdeka. Kampus Merdeka itu berapa lama Del? Kalau pertukaran mahasiswa tuh berapa? 6 bulan kemarin. Berarti Deli di 6 bulan di NTT? Iya di NTT selama 6 bulan itu mencoba kebudayaannya Kak. Adaptasi. Benar, tapi seru banget sih Kak. Seru ya? Seru banget. Seru ya? Maksudnya di situ tergabung sama teman-teman yang lain? Dari seluruh Indonesia dan beberapa kampus. Oh, oke. Kalau yang kampus mengajar, itu selama 6 bulan juga. Sama 6 bulan juga. Udah banyak yang didapetin. Wah, udah banyak. Udah pasti. Benar. Mahal itu yang mahal. Iya, benar Kak. Terus
gimana, apa sih yang bikin Deli tuh pengen gitu ikut MBKM, apalagi MBKM ini ada seleksi, Iya, nggak benar. mudah, Iya. saingannya banyak, Benar, ya seluruh kan? Indonesia ya. Motivasi apa gitu loh, Nah. maksudnya kok mau sih nyoba gitu, padahal banyak juga kan yang memang males banyak Iya. seleksinya, jadi Iya. udah kalah sebelum Berperang, iya kan. benar. Mungkin alasannya lebih ke gimana kita kan diberikan kesempatan oleh Kemendikbud untuk mengekspresikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi program yang diberikan itu kita harus manfaatkan dengan semaksimal mungkin gitu. Apalagi Deli itu suka yang ada tantangan dan explore gitu loh Kak. Dengan adanya MBKM ini membuat mahasiswa ini tuh menjadi lebih percaya diri dengan kemampuan atau kapasitas yang dimilikin gitu. Nah, pas lolos kemarin juga kayak nggak nyangka dan bangga sih. Karena anak daerah bisa bersaing dengan anak-anak kota untuk ikut program dari kementerian loh gitu. Iya. Dan bisa terjun langsung ke masyarakat. Dan itu gak gampang ya Del. Benar Kak. Itu kalau dari angkatannya Deli waktu kampus mengajar, itu ada berapa orang? Untuk kampus mengajar itu di satu kampus di Trisakti ini tuh hanya ada lolos 3 orang. 3 orang? Dari berapa puluh atau berapa ratus orang yang daftar. Gitu. Iya. Ketat banget ya berarti? Iya, terus untuk PMM, angkatan 1 itu angkatan 10 yang lolos hanya Deli. Oh iya? Iya Kak, jadi wah itu suatu kebanggaan sih. Iya sih, pasti. Nah, itu tuh seleksinya panjangkah Del? Banyak proses seleksinya atau gimana? Itu mungkin diperkuat di pemberkasan sih Kak, sama portofolio kita. Oh, jadi kita bikin portofolio sendiri. Dan juga nanti berkas-berkasnya. Oh, sama berkas-berkasnya, Iya. lengkapan berkasnya gitu. Iya. Itu nanti itu tuh kayak gitu Deli sendiri atau melalui unit apa, dibantu dari sini atau gimana? Pastinya kalau sendiri itu nggak mungkin ya, karena Deli itu dapat informasi, kembali lagi Deli katakan bahwa apa yang Deli dapatkan sekarang itu tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dosen-dosen Institut Pariwisata Trisakti. Jadi banyak banget informasi yang Deli dapatkan dan juga prestasi itu melalui kemahasiswaan salah satunya gitu. Jadi info-infonya Deli dapat dari kemahasiswaan ya. Oke. Nah, rasanya gimana sih Del ikut bisa lolos lah ya? Kalau ikut kan semua orang bisa ikut. Benar. Nah, rasanya gimana bisa lolos seleksi yang sangat ketat itu? Pastinya sangat-sangat bangga Kak. Kembali lagi apalagi dari daerah, dari desa, kampung tahap, tiba-tiba kayak bisa lolos program ini dan mendapatkan sertifikat yang bisa diajukan untuk mungkin S2 nanti. Ya. Itu satu kebanggaan sih. Ada rencana nggak Del? S2? Ada dong, pastinya ada. Pasti ya. Iya. Ini sekarang lagi nyusun skripsi? Iya. Oh, oke. Boleh tuh Del lanjut S2, Iya, jadi bisa kembangin tentang kebudayaan juga ya, benar-benar. Gitu, berarti bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang lain nih. Iya. Jadi jangan sampai kalah sebelum berperang. Benar Kak, benar. Kita tuh benar. If not us, then who? If not now, then when? Okay. Keren banget tuh. Pokoknya jangan patah semangat ya untuk teman-teman yang lainnya. Nah, aku dapat info, mungkin ini hanya segelintir prestasi Deli. Wah, nggak gitu Kak. Jadi Deli ini tergabung dalam Gita Bahana Nusantara tahun 2023. Ya. Gita Bahana Nusantara tuh apa Del? Nah, jadi Gita Bahana Nusantara tuh suatu wadah orkestra dan juga paduan suara yang dibuat oleh Kemendikbud khusus untuk tampil pada perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Iya. Berarti 17 Agustus kemarin tahun. Iya, benar. Jadi Deli langsung tampil di Istana Negara dan disaksikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo gitu. Gimana Del caranya bisa ikut join di Gita Bahana? Itu seleksi sih Kak, dan yang lolos untuk khusus tim etnik itu hanya 6 orang, dan Deli menjadi perempuan adat pertama yang lolos dalam tim etniknya. Oh gitu. Selama 20 tahun Gita Bahana Nusantara didirikan. Terima kasih Kak. Jadi tim etnik tuh maksudnya Deli bawa sape? Iya, Deli bawa sape, terus ada 5 orang itu bawa alat musik dari beberapa daerah juga gitu. Masing-masing daerahnya? Iya, enggak sih, dia ada beberapa pilihan sih Kak, kayak alat musik Bali, terus suling Sunda gitu-gitu. Oh, oke. Gimana Del rasanya tampil di depan Presiden Joko Widodo? Wah, terharu sih Kak, dan nangis. Dan kebetulan kan Deli ulang tahunnya tanggal 16 Agustus. Oh. Nah, itu menjadi kado terindah yang mungkin gak akan pernah dilupakan. Oh, iya sih. Luar biasa ya. Iya. Nah, terus selain itu ada juga Deli diundang mengikuti Hari Pendidikan Nasional oleh Kemendikbud yang kemarin ya? Iya. 2 Mei. Iya. Itu Deli langsung dihubungi kah atau gimana? Tampil kah di sana? Kebetulan Deli kan dari Sekolah Adat Arus Kualan. Nah, dari tim
Dikbud khususnya di Direktorat KMA itu mereka hubungin Sekolah Adat Aru Kualan untuk menjadi fasilitator dan juga peserta dalam Hardiknas itu. Terus kami diberikan kesempatan untuk ikut langsung upacaranya di gedung Kemendikbud dan langsung bertemu dengan Bapak Menteri untuk memberikan cenderamata dari Arus Kualan gitu. Iya. Di sana tampil nggak, Del? Enggak, tapi Jadi jadi fasilitator untuk pembicara di Direktorat KMA-nya. luar biasa. Makasih Kak. Tapi Satu lagi, lolos jalur rempah RI. Itu pengumumannya masih hangat katanya. Iya benar. Tanggal 29 April. Iya. Infonya. Iya benar Kak. Jadi itu nggak nyangka sih Kak. Itu kan program Kemendikbud juga ya. Dan yang lolos tuh cuma 75 orang dari berapa ratus atau ribu orang yang daftar. Oh gitu. Itu seleksinya susah sih Kak. Itu seleksinya gimana, Del? Jadi kami tuh harus nyiap. Bentar, jalur rempah RI ini apa sih sebenarnya? Dia kayak ekspedisi untuk menjelajahi beberapa selat gitu Kak. Dan juga beberapa tempat menggunakan kapal TNI. Dan nanti tuh kayak ada ekspedisi budaya untuk mengarungi jalur rempah gitu. Oh gitu. Iya. Seleksinya? Nah untuk seleksinya itu sulit, maksudnya agak sulit sih Kak. Iya. Kita pin portofolionya harus kuat. Karena yang ikut daftar itu orang-orang yang sudah lolos, misalnya duta-duta, orang anak-anak yang misalnya sudah pernah pertukaran pelajar ke luar negeri, mereka yang sudah menjadi pembicara di PBB atau UNESCO gitu. Nah untuk yang disiapin tuh kayak portofolio, terus video esai, motivasi dan juga project pasca kegiatan gitu harus diperkuat. Ini tuh panjang kah, Del? Maksudnya dibuka kesempatan untuk ikut daftarnya itu, maksudnya Deli ikut daftar. Iya, ikut daftar. Terus lolos seleksi. Iya. Baru pengumumannya tanggal 29 April. Iya. 2024. Nah, itu pelaksanaannya kapan nih? Pelaksanaannya bulan Juli nanti. Bulan Juli. Iya, bulan Juli nanti. Bulan Juli itu berarti nanti Deli itu tadi yang jalur rempah. Jalur rempah. Iya, gitu. Okay. Gimana sih Del perasaannya bisa ini hanya 3 prestasi yang ini ya yang Deli raih, sebenarnya masih lagi yang lain kayak diundang tampil, terus tadi ya diminta jadi narasumber, terus juga sudah terkenal lah di Sapit. Terima kasih Kak. Rasanya Del? Pastinya bangga sih Kak, bangga banget bisa membawa nama Dayak di ibu kota, terus bisa unik dari teman-teman yang lain karena Deli tuh bangga dengan kebudayaan Deli miliki, terus juga menjadi bagian dari mahasiswa Institut Pariwisata Trisakti itu selalu menjadi suatu kebanggaan. Kalau setiap Deli narasumber ataupun tampil ataupun lolos dalam suatu program tuh pasti selalu membawa alma mater karena sebangga itu Kak. Karena semua yang ilmu atau pengetahuan yang didapatkan tuh ya dari kampus, dari dosen-dosen yang mengajar di kampus gitu. Jadi kalau aku bilang Deli bisa jadi seperti ini tuh tidak terlepas dari kampus ya dan dosen-dosen. Dari Trisakti ya. Benar. Oke, mungkin aku mau minta motivasi dari Deli atau pesan buat teman-teman nih masih seusia Deli ataupun yang memang nantinya akan pengen ikut MBKM Iya, atau pengen daftar di Institut Pariwisata Trisakti. Daftar Trisakti, boleh dong kasih pesan atau motivasi kali ya. Coba, untuk anak-anak teman-teman ya yang seumuran Deli ataupun kakak dan adik, kita tuh harus percaya dengan diri kita sendiri. Kita harus yakin dengan kapasitas yang kita miliki. Terus untuk teman-teman yang suka traveling ataupun yang suka ekspedisi tentang budaya, cocok banget kuliahnya ambil pariwisata dan di Institut Pariwisata Trisakti. Karena di sini tuh kita diberikan kebebasan untuk mengeksplor diri kita, kemampuan kita baik di bidang akademik maupun non akademik gitu. Jadi untuk teman-teman semua, ayo bergabung ke Trisakti. Terus mungkin untuk mengasah apa yang mereka punya kali ya. Iya benar. Kayak misalnya Deli kan bisa mahir nih mainin sape. Iya. Misalnya yang lain jangan malu dan jangan takut. Benar. Untuk tahu sebenarnya diri kita tuh maunya seperti apa. Benar. Seperti apa. Terus juga informasi, jangan takut untuk tanya kali ya. Iya, dan jangan takut untuk nyoba sih. Cari-cari informasi. Benar Kak. Gitu. Karena sebetulnya banyak banget kesempatan-kesempatan untuk teman-teman mahasiswa yang bisa untuk
melambung tinggi. Iya. Ya, itu prestasi. Iya, Del. Ya. Oh iya Kak, jadi untuk yang program MBKM itu, Deli baru ingat ada satu program yang kami lolos bersama tim TRC yaitu PPK Ormawa. Iya. Jadi kemarin kami itu dapat dana hibah PPK Ormawa itu sebanyak 37 juta untuk membangun desa cerdas di Desa Wisata Cisande, Sukabumi. Ada ini. Sukabumi. Iya. Jadi Deli sama Tim TRC ya. itu dapat hibah dana untuk membangun Desa cerdas ya. Oh, oke. Kalau itu berarti kita daftar kah atau Iya, jadi kami itu membuat proposal yang diajukan ke Kemendikbud itu untuk mengikuti PPK Ormawa itu. Nah, nanti diseleksi Kak dari semua kampus seluruh Indonesia itu yang lolos tuh berapa gitu. Oh, Dan salah satunya kemarin dari Institut Pariwisata Trisakti gitu. oke. Berarti Deli langsung turun ke Sukabumi. Iya, iya, selama 6 bulan kami melakukan program, jadi kami membangun 5 pojok literasi di sana yang targetnya itu bermanfaat untuk masyarakat lokal dan juga pemberdayaan perempuan. Karena kan sekarang topik tentang perempuan tuh sangat harus digaungkan gitu kan. Ya. Iya, dan juga untuk anak-anak, khususnya itu kemarin literasi tentang pendidikan belajar anak usia dini gitu. Oh, gitu. Selama 6 bulan sama tim. Iya. Biasanya satu tim tuh berapa? Kalau kami kemarin ada 13 orang, terus 1 dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya siapa, Del? Bu Ira, ya. Yang lolos Bu Ira kalau nggak salah. Bu Vivi, Vivi juga. iya, lolos Pak ya? Agi. Nah, jadi Bu Ira, Bu Vivi dan Pak Agi ini itu aja ya, Bu Dewi. Oh, kalau Bu Dewi di tahun ini. Oh, Bu Dewi. Kalau kami 2022 kemarin. Dua ya. Iya. Jadi beliau-beliau ini adalah dosen pembimbing PPK Ormawa. proposal PPK Ormawa. gitu ya. Iya, gitu. Nanti setelah itu akan dilaporkan ke Kemendikbud. Iya, jadi hasil dari output yang kami bangun di desa itu secara real atau nyata itu harus dilaporkan, gitu. Oke. Nah, mungkin tadi kan kita udah banyak ngobrol ya Del tentang prestasi Deli, gimana struggle-nya Deli sebagai mahasiswi rantau, terus gimana berkembang di Trisakti, gimana caranya meraih prestasi, motivasi dari diri sendiri. Aku pengen mungkin kasih pesan atau motivasi untuk teman-teman nih, untuk mahasiswa di sini ataupun teman-teman yang nantinya akan masuk berkuliah, ya. Gitu. Ya. Mungkin kalau dari aku lebih ke percaya aja dengan kapasitas diri yang kalian miliki. Kadang kita tuh merasa kayak, aduh aku bisa nggak ya? Aduh kayaknya kalau aku daftar tuh aku lolos nggak ya? Ya aku lolos nggak ya gitu kan? Kalian tuh harus percaya aja sama kapasitas diri kalian gitu, sama kemampuan. Terus untuk teman-teman di luar sana, kalian tuh hebat. Tetapi karena kita nggak menyadari aja kalau sudah banyak hal-hal yang kita lalui gitu. Dan untuk adik-adik yang mungkin suka traveling atau suka tentang ekspedisi budaya, cocok banget buat daftar di jurusan pariwisata, khususnya di Institut Pariwisata Trisakti. Iya dong pastinya. Jadi kita bisa lihat dari gimana cara Deli menjelaskan cerita tentang pengalamannya Deli sama berkuliah, udah banyak banget kegiatan ya Del ya. Sepertinya sih sangat menyenangkan. Benar. Benar sangat menyenangkan Kak. Mungkin ini Deli mau kasih ini ya Kak, statement. Boleh. Deli ingin ngucapin terima kasih sebesar-besarnya karena ini semester akhir, semester 8. Ya, Deli ingin ngucapin terima kasih kepada kampus tercinta Institut Pariwisata Trisakti yang selalu memberikan kesempatan, dukungan untuk Deli itu mencoba segala hal yang positif dan menggapai prestasi hingga titik ini. Tanpa dukungan Trisakti mungkin Deli tidak bisa seperti sekarang ini. Thank you, kampus terima kasih banyak. Jadi terharu gak sih Del? Iya. Happy ya, tapi maksudnya sangat happy. Terima kasih pesan-pesannya, tadi motivasinya juga buat teman-teman. Terus aku pengen ngucapin terima kasih banget nih sama Deli karena Deli udah bisa hadir di sini, bagi cerita, ngobrol-ngobrol, terus kasih motivasi untuk teman-teman bisa juga raih prestasi sesuai dengan kapasitasnya. Iya benar. Oke, itu aja Del. Terima kasih banget. Terima kasih. Deli udah mampir ke podcast Pesona Talks ini. Oh iya, untuk selanjutnya kita akan ada narasumber hebat juga.
banyak juga nanti yang akan kita bahas-bahas terkait info-info lainnya. Jangan lupa tonton terus episode podcast Pesona Talks. Sekian dari saya, sampai jumpa di episode selanjutnya.